dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau sampai saat ini kita mendapat kemurahan secara khusus, bahkan spesial dari Tuhan untuk kita terus menekuni jalur salib yang Tuhan tetapkan atas hidup kita. Sebab di balik jalan salib itu ada satu kemuliaan yang sempurna yang disediakan Tuhan bagi gerejanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji kemuliaan dan kekekalan hidup adalah sebuah kepastian dari Tuhan untuk setiap pribadi yang dipilihnya, untuk setiap pribadi yang dikhususkannya, yang dididik, dikuduskan, sampai satu saat pada titik kesempurnaan, maka kemuliaan yang kekal itu pasti. Tetapi untuk meraih kemuliaan yang kekal itu, maka kita harus menjalankan misi penyelamatan. Tidak hanya hidup kita, tetapi setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan, maka kita punya tugas bergumul, berjuang, tampil menjadi terang bagi dunia. Untuk tampil menjadi terang dunia, maka ada satu proses demi proses yang perlu kita jalani. Ada proses demi proses yang perlu kita alami. Kita kerjakan dengan setia, kita kerjakan dengan tekun, kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, kita kerjakan dengan penuh kerelaan, dengan penuh kasih, sampai apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, di mana kita menjadi kaki Dia, menjadi pelita, menjadi terang bagi dunia ini, menjadi sebuah kenyataan. Kita hadir di dunia, ditetapkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menciptakan suasana damai. Tidak seperti lagunya anak sekolah minggu tadi, hadir malah membuat keresahan. Iku Yunus waktu itu, yang gitu kan. Guru-guru tidak taat, akhirnya apa? Yunus dilempar ke laut dan dimakan ikan. Untung tidak dimakan, itu hanya dimplok, hanya diselamatkan, dikasih pelajaran. Nah kalau dimakan kan dikunyah, ya kan? Kan tidak dikunyah. Jadi tahu giginya ikan paus itu seperti gergaji, ya kan? Nah kalau Yunus langsung di kremes gitu aja ya empuk. Tetapi tidak dimakan, tetapi diamankan, ibarat masuk dalam gua begitu. Dan kuncinya taat, jangan seperti Yunus, kan gitu kan. Kita buka Wahyu pasal pertama. Kita Wahyu pasal pertama. Ayat 9. Kita Wahyu pasal pertama ayat 9. Menglihatkan Yohanes di Pulau Patmos. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan dan dalam kerajaan dan ketekunan
dan dalam keteguhan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan Laodikia. Jadi Yohanes Rasul ketika berada di Pulau Patmos bukan dalam kondisi sedang piknik, bukan kondisi sedang refreshing, tetapi hamba Tuhan ini berada pada titik pressure, sebuah proses yang sangat menyesakkan hatinya. Proses demi proses, karena harus bertekun menantikan kehadiran Tuhan. Dalam kondisi pressure yang sedemikian, dalam kondisi proses yang begitu berat, pada titik seperti itulah Yohanes Rasul di Pulau Patmos menerima pemahyuan dari Tuhan tentang akhir zaman, tentang kronologi suatu peristiwa yang akan terjadi secara beruntun menjelang kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu, secara umum, mulai pasal pertama sampai pasal terakhir Revelation, kitab Wahyu ini tidak bisa ditafsir, tidak bisa diungkap, tidak bisa dikira-kira, tidak bisa diteliti sebatas dengan latar belakang saya. Sebab Yohanes Rasul, salah satu muridnya Tuhan Yesus ini, menerima tentang peristiwa demi peristiwa tentang akhir zaman lewat satu pergumulan yang berat, sampai satu titik tertentu batinnya dikuasai, jiwanya dikuasai, seluruh hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam bahasa Jawa dikatakan ngrogo suksmo. Itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia dikuasai roh. Kalau boleh saya hubungkan, saya korelasikan, Yohanes pasal pertama ayat 14, Tuhan berkemah, Tuhan bertabernakel dalam pribadi manusia. Kalau manusia itu menjadi tempat kediaman Allah, menjadi tabernakelnya, maka manusia itu akan memahami apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Amin. Karena dia sendiri yang bertata di dalam dirinya. Kenapa seringkali manusia menjadi sulit memahami kehendaknya Tuhan? Seringkali manusia menjadi kurang percaya, manusia menjadi bingung, manusia menjadi khawatir, dipermainkan oleh pikirannya, dipermainkan oleh perasaannya. Karena manusia cenderung menolak kehadirannya di dalam hidup. Sebab ketika dia itu berkemah di dalam hidup kita, maka dia membawa hukum kerajaan Allah. Kehadirannya menuntut setiap orang yang menerimanya untuk mengikuti aturannya. Itulah proses salib. Oleh sebab itu ketika Yohanes dalam suatu pergumulan yang tidak ringan, tidak mudah, maka Yohanes menerima pesan supaya apa yang didengarnya
disampaikan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, sampai Laodikia. Yang seringkali ketujuh jemaat ini merupakan representatif, mewakili kondisi gereja-gereja pada akhir zaman. Sehingga ketika ketujuh jemaat ini menjadi sasaran untuk pemberitaan kitab Wahyu, maka ayat 12 dikatakan, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dia dari emas. Ya, jadi ternyata Tuhan punya mau. Setelah ketujuh jemaat disampaikan kepada Yohanes Rasul, supaya 7 jemaat ini menerima setiap berita yang diterima oleh Rasul Yohanes, maka 7 jemaat ini harus diapakan? Kenapa 7 jemaat ini harus menerima pewahyuan yang diterima Yohanes Rasul? Tuhan mau supaya ketujuh jemaat ini tampil laksana kaki dia emas. Kenapa bukan meja roti saja? Tetapi 7 jemaat harus tampil menjadi kaki dia emas. Dan di tengah-tengah kaki dia emas itu terus ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ya. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan pisau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebelah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Sampai situ dulu. Di tengah-tengah kaki dia itu tampil seorang anak manusia. Jadi kondisi gereja yang tampil laksana kaki dia emas tidak lepas dari kehadiran Tuhan Yesus sebagai imam besar. Tuhan mau, Tuhan berkehendak gereja Tuhan menjadi terang dunia. Tuhan mau pribadi lepas pribadi hidup kita itu menjadi terang bagi dunia, bagi lingkungan, bagi tetangga, bagi bangsa kita Indonesia secara umum. Kita harus tahu, kita harus paham, untuk menjadi terang dunia, maka kita tidak bisa lepas dari kehadirannya sebagai imam besar. Kalau kita menolak kehadirannya sebagai imam besar, maka kerinduan menjadi saksi, kerinduan menjadi berkat itu hanya wacana. Dengan kata lain, saudara ditugasi oleh Tuhan mengemban misi menjadi terang dunia, maka saudara tidak bisa melakukan. Karena apa? Untuk menjadi kaki dian emas, kita tahu kita harus siap dikoreksi, siap dimurnikan. Betul-betul harus emas murni. Tidak boleh ada campuran bahan lain di dalamnya. Tidak boleh terselip sedikit pun debu yang tercampur dengan emas murni itu.
kehadirannya sebagai imam besar di tengah-tengah kaki Dian ini sangat menentukan eksistensi gereja Tuhan pada akhir zaman. Di akhir zaman nanti banyak kaki Dian. Digambarkan oleh Tuhan Yesus ada 10 kaki Dian. Tetapi pelita yang dibawa oleh 10 anak darah ini akhirnya terpisah menjadi 2 kelompok. Yang satu digambarkan pelita yang dibawa darah yang bijaksana. Yang satu digambarkan pelita yang dibawa darah yang bodoh. Ingat, banyak pelita pada akhir zaman, banyak kaki Dian pada akhir zaman. Bedanya tipis. Tetapi kaki Dian yang di dalamnya ada Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar, dialah kaki Dian yang akan eksis masuk kerajaan 1000 tahun damai. Jadi kalau kekristenan itu hidup pada akhir zaman, jangan cukup berhenti pada persoalan asal berbuat baik, maka Tuhan juga ngerti kita. Banyak orang berbuat baik pada akhir zaman. Betul? Amin. Tapi belum tentu benar. Sepuluh anak darah ini menggambarkan gereja, jemaat Kristen yang berbuat baik. Tetapi belum tentu hidup dalam kebenaran. Ngasih sesuatu, berbagi pada orang lain, itu berbuat baik. Mengampuni sesama, itu berbuat baik. Tetapi pengampunan yang seperti apa dasarnya? Memberi dengan dasar apa? Semua yang harus kita jalani adalah dasarnya kebenaran. Jadi akan menjadi sia-sia keimaman kita, akan menjadi sia-sia hidup kita, menjadi sia-sia rumah tangga kita ketika kita ini menolak kehadirannya sebagai imam besar. Maka eksistensi kita sebagai imam-imam yang rajani itu diragukan. Karena eksistensi pelita emas, kaki Dian emas itu menjadi nyata ketika dia menerima kehadiran Tuhan Yesus sebagai imam besar. Ketika gereja, ketika umat itu menolak pelayanan penyucian dan pendamaian, maka jemaat Kristen itu rentan dengan perpecahan, rentan dengan kemurtadan, rentan dengan kegagalan. Nanti kita akan hubungkan satu contoh bahwa untuk menerima pelayanan Tuhan Yesus sebagai imam besar ini perlu prinsip, perlu ketetapan hati, tidak bisa ikut-ikutan. Sebab berbicara menerima pelayanan Tuhan Yesus sebagai imam besar, di mana firman Tuhan itu menyucikan kita, firman Tuhan itu menegur kita, firman Tuhan menasihati kita, firman Tuhan menghibur kita, firman Tuhan itu membangun hidup kita. Itu harus kita terima. Manusia seringkali tidak mampu memahami kehendaknya Tuhan itu sehingga menolak. Sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, dari sisi apapun sajalah, kalau tidak menerima pelayanan Tuhan Yesus sebagai imam besar, maka di dalam dirinya sedang terancam satu kehancuran yang fatal. Sebesar-besarnya orang bisa membangun sebuah gedung, diundangnya banyak orang masuk di dalamnya,
dikumpulkannya orang-orang di dalamnya. Kalau di dalamnya tidak ada pelayanan Tuhan Yesus sebagai imam besar, maka kaki dian emas itu tidak akan kakak. Suatu saat Tuhan Yesus katakan, aku tidak pernah kenal karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal sudah kaki dian. Sebab itu betapa pentingnya hidup kita memahami alur dari perjalanan Tuhan Yesus sebagai imam besar. Kalau kita tidak mengerti target yang Tuhan tetapkan atas gereja Tuhan, akhirnya banyak persepsi, banyak pandangan. Dan kalau sudah banyak pandangan, banyak orang Kristen pada akhir zaman tidak mau bergembala. Itu sudah ciri-ciri. Kalau di dalam penggembalaan yang di dalamnya ada pelayanan Tuhan Yesus sebagai imam besar, firman itu mendidik, firman itu menyucikan, firman itu mengoreksi, firman itu menempa dirinya. Kalau tidak karena kasih karunia, maka kecenderungan banyak umat Kristen pada akhir zaman mencari zona nyaman, mencari tempat yang di dalamnya disanjung-sanjung, mencari tempat yang di dalamnya seakan-akan wah, di sana itu kita ini diorangkan. Diorangkan itu bagaimana? Kalau menurut konsepnya firman Tuhan, kita ini diorangkan menjadi makhluk ciptaannya, dikatakan segambar dengan dia. Kalau kita ini dikuduskan, amin, itu diorangkan. Berarti kalau hidup manusia tidak dikuduskan, tidak dimurnikan, diapakan? Kalau tidak diorangkan, diapakan? Firman Tuhan mengatakan seperti binatang hidup hanya untuk dibantai. Sebab itu kita harus paham tujuannya Tuhan, maksudnya Tuhan. Kita ini akan dibawa kepada satu kondisi, satu situasi yang dimana saudara harus berkemenangan menghadapi gelapnya zaman. Satu-satunya cara, karena kegelapan demi kegelapan yang akan kita hadapi, maka Tuhan tahu bahwa saudara harus menjadi kaki dia yang bercahaya, yang sanggup menerangi gelapnya zaman, supaya eksis menjadi terang atas gelapnya zaman. Maka kita tidak bisa melepas, kita tidak bisa menolak penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar yang menyucikan kita, yang mengoreksi kita, sampai betul-betul kita harus sadar bahwa kita ini debu. Kalau kita sadar kita ini debu, maka masing-masing harus punya prinsip, punya ketetapan hati. Kalau saudara punya ketetapan hati dari pihak, kalau sudah berkeluarga, istri punya ketetapan hati, suami punya ketetapan hati, anak-anak punya ketetapan hati, maka dalam kondisi apapun juga, tantangan seberat apapun juga, kita pasti mendapat kemenangan. Kita pasti dibela oleh Tuhan. Amin. Punya ketetapan hati, punya prinsip. Apalagi yang masih muda-muda, jangan buang-buang waktu
untuk hal-hal yang tidak berguna. Saudara punya ketetapan hati. Sekarang masih ada orang tua, andai kata ada mbak, lumayan, tim doanya masih lengkap. Ibarat saudara itu mau lari, maka banyak pendukung, sarana prasarana untuk memfasilitasi saudara itu melejit dengan cepat. Ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan bukan menjadi supporter, tetapi ada orang-orang yang siap untuk menghantar saudara, generasi muda, meluncur, melesat laksana anak panah yang menembus sasaran. Makanya bersyukur ketika orang tuamu masih, bersyukur kalau keluarga masih ada. Di atas semuanya memang Tuhan, tetapi kalau Tuhan masih memperlengkapi hidupmu dengan sarana prasarana alat-alatnya Tuhan yang masih ada, ini suatu kekuatan yang dasar untuk saudara melesat dengan waktu yang tidak lama. Amin. Ini perlu kita hargai. Perlu kita berjuang dengan gigih dan lebih gigih lagi. Jadi eksistensi kita sebagai pelita emas, sebagai kaki dia, itu menjadi berarti ketika kita ini menerima penampilannya sebagai imam besar. Pelayanan kita belum sempurna. Ya ketika setahap demi setahap disempurnakan lewat ditegur, dikasih masukan. Kan ada manusia itu kalau dikasih masukan, diam. Tapi diamnya itu, kita kan juga tidak ngerti itu menolak atau menerima. Tapi tidak menjalani, berarti menolak. Tapi diam. Kalau kondisimu seperti itu, ya bertobat. Sebab selamanya sudah tidak akan berkembang ketika ada orang memberi nasihat dengan dasar kebaikan, kebenaran firman Tuhan, sementara saudara diam, anggap itu tidak berarti. Berarti kualitas hidupmu tidak akan berkembang. Kualitas hidupmu akan berkembang laksana kaki diam yang semakin moncar mencorong ketika saudara menerima pengajaran, menerima nasihat, didikan yang dasarnya kebenaran firman Tuhan. Saudara cepat bertindak menjadi pelaksana dari kebenaran. Tidak bersikap bertindak bodoh. Capek. Orang-orang yang berhasil dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang berhasil diberkati Tuhan, ketika yang lain tidur, dia tidak tidur. Ceritanya mesti begitu. Para nabi, para hamba Tuhan, jemaat yang ditulis dalam sejarah kitab ini, ketika yang lain melakukan sesuatu yang negatif, ternyata orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan yang lain lebih menderita, tetapi justru dekat dengan Tuhan. Besok itu masing-masing, kalau kita ini ditegur firman, jangan ada yang keraskan hati. Saudara itu debu kok, saya ini debu. Jangan ada yang keraskan hati. Saudara mau eksis atau tidak, itu bagaimana saya punya ketetapan hati. Kalau jalanmu itu salah, tidak sesuai dengan, tidak sinkron dengan
apa yang dikehendaki Tuhan, hati-hati. Sampai kapan sudah bisa nantang Tuhan? Sampai kapan sudah bisa tandingan dengan Tuhan? Kalau Tuhan diam, bukan berarti Tuhan itu mengizinkan apa yang kita kerjakan. Kadang Tuhan diam, itu sudah ogah. Dikatakan firman Tuhan disimpan untuk masa kebinasaan. Kan tidak enak didiamkan Tuhan malah. Mau didiamkan, tidak usah ditegur, tapi ternyata disimpan untuk kebinasaan. Karena manusia merasa menang, merasa kuat. Sebab itu satu kasih karunia, miliki prinsip, punya ketetapan hati. Hidup itu harus punya ketetapan hati yang sinkron dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Bukan ketetapan hati yang bodoh, konyol. Kita ambil contoh. Mari. Kitab Daniel pasal pertama. Kitab Nabi Daniel pasal pertama. Kitab nubuat tentang akhir zaman yang juga ditangkap oleh Daniel waktu itu. Daniel dan rekan-rekannya waktu itu masih muda-muda. Dan saya pelajari firman Tuhan, rata-rata tokoh-tokoh yang ditampilkan di Alkitab kita ini dipilih oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan sejak masa muda. Bahkan kalau firman Tuhan mengatakan sejak sebelum dunia dijadikan, kita ini sudah dikenal oleh Tuhan. Amin. Tuhan itu merancang hidup kita tidak mendadak, tetapi lewat planning yang panjang. Sejak dunia belum ada, belum diciptakan, Tuhan sudah mengenal saudara. Tuhan sudah membuat satu catatan bagaimana hidupmu menjadi pribadi yang dipilih, dipakai oleh Tuhan. Daniel pasal pertama. Daniel, kitab Nabi Daniel pasal pertama di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ya, yang dulunya bait Allah, di dalamnya lengkap dengan perkakas-perkakas bait Allah. Tapi Tuhan izinkan Nebukadnezar beserta pasukannya datang untuk menguasai, bahkan menghancurkan bait Allah itu. Dan perkakas-perkakas bait Allah yang dulunya dikuduskan sebagai alat-alat yang dikhususkan bagi Tuhan, diangkut, dibawa ke dalam perbendaharaan dewa Babel. Alat-alat itu tidak lagi dipakai untuk memuliakan Tuhan, menjadi sarana bagi keagungan Tuhan. Tetapi alat-alat bait Allah dibawa ke dalam perbendaharaan dewa Babel. Jangan sampai hidup kita ini salah melangkah, salah berpikir, salah bertindak. Tuhan mau kita ini menjadi alat-alatnya Tuhan, menjadi perkakas-perkakas bait Allah demi penyelenggaraan peribadatan yang dimana Dia hadir sebagai imam besar.
Jangan sampai kalau saudara sadar saudara itu alat-alatnya Tuhan, sehingga alat-alatnya Tuhan itu tidak lagi di bait Allah, tetapi untuk aktivitas dewa-dewa Babel. Justru alat-alatnya Tuhan tersimpan pemberhalaan-pemberhalaan di dalamnya. Mungkin saudara tidak punya patung dan menyembah patung, tetapi kalau saudara tersinggung perasaan, saudara merasa harga dirimu diinjak-injak, secara tidak langsung saudara mendewakan perasaanmu sendiri. Padahal kita ini harus memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Yang seperti apa? Menjadi hamba, taat, dan terus menjadi alatnya Tuhan. Tidak mudah, teman. Kita dipilih menjadi alatnya. Kita dipilih untuk melaksanakan misi, menciptakan suasana damai, suasana sukacita di tengah-tengah keluarga. Bukan dewa dan dewa pemberhalaan yang diciptakan, tetapi ciptakan hidupmu sebagai bait Allah. Posisikan dirimu sebagai penyembah yang semakin diperkenan Tuhan. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi ceritanya jelas bahwa raja memerintahkan anak buahnya untuk memilih orang-orang, anak-anak muda dengan kriteria yang berasal dari keturunan raja, dari bangsawan, orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Terus dikatakan di situ orang-orang yang dipilihnya dengan kriteria cakap, memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan, dan cakap bekerja di istana raja. Ini satu kondisi yang boleh dikatakan ini peluang bagi Daniel dan rekan-rekannya. Dengan fasilitas sarana prasarana untuk makan sudah ditetapkan. Pelabur itu jatah makanan dari kerajaan, atau boleh bisa dikatakan dapat ransum khusus dari kerajaan. Dijamin sarana prasarana untuk menjadi pegawai raja, pegawai istana sudah dijamin. Terus di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak,
Misael dinamanya Mesak dan Asaria dinamainya Abednego. Ya, jadi Daniel, Hananya, Misael dan Asaria ini namanya diganti, menyesuaikan. Ini kalau nanti kita ikuti alurnya. Kalau orang-orang muda ini tidak punya ketetapan, tidak punya prinsip, maka dia tidak akan berkembang. Karena seluruh sarana prasarana yang diberikan oleh kerajaan itu kecenderungan untuk menghancurkan reputasi spiritualnya anak-anak muda ini. Sampai namanya aja diganti. Belsasar, Sadrah, Mesak, Abednego, ini nama dewa-dewa di Babil. Jadi saya membayangkan orang-orang Yehuda, keturunan Yehuda asli, tapi dikasih nama dewa-dewa di Babil. Tumon, pokoknya anakmu dikasih nama, oh iki tuyul, oh iki demit, kira-kira oleh apa orang? Tapi ini fakta. Nama dewa-dewa di Babil dikasihkan Belsasar, namanya Daniel, dan 3 rekannya itu. Ini pressure. Terus Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. ya, dari fasilitas demi fasilitas, mulai pekerjaan sampai makanan sampai persoalan nama, ini pribadi, personal. Akhirnya apa? Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan makanan dari kerajaan. Ini pentingnya belajar berketetapan hati. Saudara, anak-anak muda hidup di dunia ini, ingat, ini bukan istanamu, ini bukan kerajaanmu, tetapi saudara ditugasi untuk bekerja pada kerajaannya Allah. Amin. Sehingga ketika saudara bekerja di suatu perusahaan, saudara tetap menjadi terang, menjadi berkat di sana. Jangan sampai saudara tidak punya ketetapan hati. Nanti karena digaji lebih, kualitas spiritualmu jadi hancur. Dikasih gaji lebih, dikasih makanan, dikasih minuman, makanannya ada apanya, minumannya ada apanya, saudara, yo baik. Nanti dikasih pay koplo, yo ya terima kasih karena sungkan saya ngasih pimpinan. Atau saya ngasih anak buah atau mungkin teman-temannya, diajak ngopi. Sekarang hati-hati, ngopi di warung-warung itu tidak sekedar kopi itu akal-akalan orang-orang yang sudah berlangganan begitu. Kopinya itu dikasih sesuatu, bukan sebatas kopi. Itu orang-orang khusus yang sudah langganan. Kalau tidak langganan ya kopi biasa, kopi tubruk yang dideplok ke pasar itu. Tapi nek sing sudah biasa, kopi plus, itu ada barang yang merusak hidupmu sebagai bait Allah, yang menajiskan diri. Dan jadi anak muda tidak punya prinsip kayak Daniel ini repot. Hidup pada zaman sekarang, kalau tidak punya prinsip, tidak punya ketetapan hati, dimanapun saja saudara, gampang elu, gampang dijebak orang. Kasih makan, wah gratis. Ngajak ngombe, gratis pertama, yang kedua urunan.
Ngerti? Yang ketiga, bayar dhewe. Saya tahu. Kita yayasan ini bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, baik kota maupun kabupaten. Cuma saya tidak pakai rompi aja. Ini pakaian biru-biru ini bukan berarti ke BNN loh ya. Coba BNN itu hanya biru-birunya kan begini. Kayak artinya yayasan itu biru. Hati-hati, jangan sampai anak-anak saudara terjebak pada persoalan itu. Ada sabu-sabu yang warna hijau, ketemu di mana? Di Mojokerto. Ya kan? Kapan hari ditangkap berapa orang itu? Jadi ini harganya lebih mahal. Hati-hati. Bergumul untuk anak-anak, bergumul untuk generasi kita ke depan, jangan sampai terjebak pada persoalan-persoalan seperti itu. Kalau orang sudah terjebak pada persoalan seperti itu, sampai tanahnya habis, kekayaannya habis, sampai akhirnya geluntung di pinggir jalan, mau apa lagi? Satu perkara kita harus didikkan kepada anak-anak, pada generasi muda, milikilah ketetapan hati. Kalau sudah bekerja dimanapun, saudara tidak bisa nyalahkan orang. Tahu kalau itu barang haram, tahu kalau barang itu merusak, saudara ya iyo baik, umpama begitu. Mau nyalahkan, saya hanya dikasih kok. Tidak bisa nyalahkan orang lain. Daniel dan rekan-rekannya punya ketetapan hati. Amin. Ini nyawa taruhannya. Dulu tahu resikonya kalau Daniel menolak, bisa-bisa dipecat. Kalau Anda didesak teman-teman, kalau tidak mau bersama-sama menikmati barang haram itu, tidak dibolong, lebih baik tidak dibolong manusia yang hancur-hancuran masa depannya ketimbang dibolong orang-orang yang hancur-hancuran karena narkoba. Kita harus tegas dengan generasi kita ke depan. Jangan mau diperbudak oleh iblis. Daniel punya ketetapan hati, masih muda, sekalipun di negeri orang, bekerja di negeri orang, dibayar oleh kerajaan, dikasih makan oleh kerajaan. Daniel, no, aku tidak mau menajiskan diri dengan minuman dan makanan dari raja. Anak muda seperti ini yang saya tunggu-tunggu di akhir zaman. Sebab kalau saudara punya prinsip seperti ini, saudara pewaris kerajaan yang akan dipakai untuk membangun gereja Tuhan pada akhir zaman. Jika dimanapun juga saudara berada, saudara bisa dipercaya dan tetap menjadi kaki dia, Mas. Amin. Saudara tidak akan terpengaruh dengan kondisi lingkungan. Justru malah saudara mempengaruhi mereka. Saudara datang dengan aura positif. Mereka negatif, yang negatif dipositifkan. Bukan positif COVID, positif hidup baik, hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan. Daniel punya prinsip. Sulit memang sekarang, zaman sekarang mencari anak muda seperti Daniel dan teman-teman. Hidup di negeri orang, difasilitasi gaji, pangkat, makan, minum dari raja.
Daniel tidak mau. Dia tetap takut kepada Tuhan. Hidup ini adalah bait Allah. Lebih berharga Tuhan hadir sebagai imam besar daripada aku menikmati kekayaan, kenikmatan dunia. Miliki prinsip yang kuat di dalam Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh menerima kehadiran sebagai imam besar, tidak akan mungkin kita dibiarkan mati kelaparan. Amin. Ketika saudara mungkin karena Kristus saudara dipecat di perusahaan, lebih baik aku dipecat ketimbang dipecat Kristus. Itu prinsip yang sulit memang. Tetapi tidak ada rumusnya. Kalau sudah melekat kepada Tuhan, erat karib dengan Tuhan, dan dibiarkan Tuhan berjuang sendiri tanpa perlindungan Tuhan. Miliki prinsip, punya ketetapan hati. Jangan sampai ketika dunia hitam, saudara ikut hitam. Ketika lingkunganmu hitam, saudara ikut hitam. Ketika lingkungan merah, saudara ikut merah. Jadilah terang itu di mana saudara berada. Berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan menunda-nunda waktu, jangan buang-buang waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Kita terbatas. Itu kalau kita renungkan pas kita meditasi, renungkan masing-masing dari yang paling tua sampai yang tengah sampai yang paling muda. Kalau umurku sudah 60, kalau Alkitab menjatah kita 70, kalau kuat 80, guys mayak-mayak kan. 80 kan mayak-mayak. Melaku guys kaya nek ora tumoto makannya, melaku guys sempoyongan ono-ono kan. Kalau sudah 60 tinggal ngitung aja, logika ya, logika. Kalau paten 70 umurku mau berarti kan tinggal 10 tahun. Apa yang akan saudara kerjakan selama 10 tahun? Untuk istrimu, untuk anak-anak, untuk cucumu, untuk Tuhan. Yang masih 30 tahun, yang masih 25 tahun, sudah punya kesempatan panjang. Mungkinkah yang 25 langsung full bisa 70? Belum tentu juga kan. Bisa-bisa Tuhan menetapkan memang kalau tidak 70, 80. Kita sekarang dalam posisi 25 tahun, 30 tahun, 35 atau 40. Kan kita juga tidak ngerti. Wah, masih panjang lah. Apakah kita ngerti? Kalau kita bisa full sampai ke sana. Kalau tahu-tahu masih ternyata baru nanti sebentar lagi, setahun lagi atau setengah tahun lagi, tahu-tahu sudah diakhiri oleh Tuhan. Bisa betul akan menjadi suatu kebodohan kalau kita buang-buang waktu. Dalam masa-masa ini akan menjadi sia-sia dan kita ini bodoh ketika buang-buang waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Kalau saudara sebagai posisi sebagai pengusaha merintis pekerjaan, berapa waktu yang saudara pakai untuk bekerja demi usahamu? Terus berapa waktu yang masih saudara pakai untuk dolanan? Terus basa Jawa ini wis gaek. Apa meneh bahasa daplokan. Ngono isih main game. Direndam pakai tetes tebu gitu. Dan bertobat kok piye? Gitu tuh mau maju.
andai kata masih bujang, saudara mau nikah, saudara jangan berpikir wah ada orang tua, masih ada warisan. Saudara jangan berpikir itu. Tapi berpikirlah, nek wong Jawa itu biasanya gini. Nah ini kan bojomu tak pakane apa? Kan ono mikirnya kan. Artinya laki-laki punya tanggung jawab sepenuhnya menafkahi keluarga yang baru itu. Jangan berpikir oh masih ada orang tua. Jangan berpikir ke situ dulu. Kan kita kan tidak ngerti lagi sampai kapan garisnya orang tua. Misteri semua kan. Menghadapi dunia yang penuh misteri itu satu perkara, kita harus punya ketetapan hati. Makanya selagi masih ada orang tua, pikirannya harus begitu. Selagi masih ada orang tua, apalagi orang tua masih fresh, masih energik, wah, aku sebagai anak, aku memacu diri. Support dari orang tua ada, dari mama ada, dari papa ada, apalagi bayi juga masih muda. Aku punya peluang besar untuk melejit dan secepatnya berhasil dipakai oleh Tuhan. Beda dengan berjuang sendiri. Amin. Beda. Sekalipun ada saatnya sudah mungkin selisih paham dengan orang tua, wajar. Logikanya orang tua dengan anak muda itu beda. Nek wong tua wis nate ngalami, nek bocah durung nate ngalami, iku bedane. Ya ketika orang tua menceritakan seperti ini, mosok sih sing canom saiki ngono. Mosok sih iku kan dhisik. Justru persoalan yang akan datang itu lebih rumit, lebih berat, lebih dahsyat ketimbang persoalan yang dulu kami alami. Orang tua saudara alami. Orang tua dulu tidak ada apa-apa, tidak perlu ke warung, tidak perlu ke toko, keluar rumah, korek-korek tanah, ada makanan. Amin. Jadi kan yang udah punya perumahan, keluar rumah, korek-korek, ketemu batu. Nah, main di paving kafe. Iya kan? Orang dulu tidak, keluar rumah, ketemu talas, ketemu ganyong, ketemu bude, ketemu presiden, ini terutama, ketemu pohon, ketemu telok. Di pohon ada labu, ada beligo, ada macam-macam di kebun, udah makan, cukup. Nah, anak sekarang sekalipun punya lahan, kalau tidak dikejar-kejar, anak sekarang kan tidak mau ke sawah, nggak mau bertani. Pada logikanya saja, semua orang hidup itu dapat jasa dari para petani, bisa menikmati makan nasi, apa saja itu tidak lepas dari petani. Petani modern sekarang keren-keren. Ladangnya penuh ilalang, ladangnya sulit dibersihkan, coba disemprot, wah semprot apa itu namanya, Roundup, pembunuh rumput, lalu dibersihkan, tidak perlu dicampur. Tuku pralon. Era sekarang begitu, tuku pralon besar-besar itu langsung pakai sistem hidroponik, bikin greenhouse, kasih paranet, bikin sayur-sayuran, nanam ketimun, nanam melon. Sekarang modelnya hidroponik seperti itu, tidak usah nyangkul. Banyak sekarang generasi muda, petani-petani generasi modern ini, generasi milenial, punya pemikiran yang praktis juga, tidak usah nyangkul. Ini pupuknya organik juga bisa, udah. Teknologinya canggih. Kalau anak-anak wegah nyangkul, ada solusi juga. Tapi modalnya memang gede. Kalau tidak punya modal, terus pakai apa saja bisa.
Nggak perlu dicampuri semua, dicemplongin roh. Yang dicemplongan-cemplongan itu. Sekarang modelnya begitu. Jadi hidup di tengah zaman yang semakin hari semakin sulit, persaingan semakin berat, semakin ketat. Maka kita harus tanamkan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, harus punya ketetapan hati, punya prinsip Tuhan itu di atas segala-galanya. Amin. Amin. Kalau Tuhan di atas segala-galanya, jika nanti dalam perjalanan hidup membangun karir, baik di tengah-tengah pekerjaan, usaha, bisnis, demikian juga karir imamat, spiritualitas kita terus eksis di hadapan Tuhan. Di dunia kita tidak larut dalam daya tarik dunia, seperti Daniel dan rekan-rekannya, mereka punya ketetapan hati. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh Raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenam yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Jadi sampai para wakil raja itu mengkhawatirkan kondisinya Daniel dan rekan-rekannya. Kalau nanti tidak mau makan makanan yang ditetapkan raja, minuman yang ditetapkan raja juga diminum raja, makanan yang juga dimakan raja boleh disampaikan, disajikan kepada Daniel dan rekan-rekannya, dengan tujuan karena ini anak-anak pilihan. Jangan sampai kurus, jangan sampai kurang gizi, jangan sampai kekurangan vitamin, biar fresh melengkapi kerajaan Babel. Jangan sampai nanti dikira tidak diperhatikan, terus kok kurus, akhirnya iso mikir. Jadi tidak salah juga memperhatikan sampai demikian. Jadi beda lagi di proses demi proses lah. Berbicara tentang kurus dan seger, Daniel sampai minta salah satu dari pegawai kerajaan untuk mengawasi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego secara khusus. Daniel mau membuktikan bahwa tanpa makanan yang sedap-sedap, Daniel dan rekan-rekannya tetap fresh. Mari teruskan. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ya. 10 hari Daniel hanya memakan, kalau bahasa Jawanya, umbi-umbian, kerowotan, dan air minum selama 10 hari. Terus sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapat. ya, terus Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. ya, selama 10 hari diadakan penelitian. Teman-temannya yang lain selain yang 4 itu makan makanan dari raja. Yang dimakan raja juga dia makan, yang diminum raja mereka juga minum. Sementara Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego makan sayur-sayuran dan air selama 10 hari. Ternyata Daniel dan teman-temannya justru kondisi fisiknya lebih seger. Setelah itu mari selanjutnya ayat
Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Ya, jatah dari raja itu sudah disampaikan, tapi tidak dimakan, diganti sayuran. Terus Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. ya, 4 orang ini spesial di mata Tuhan. Dengan bertahan, menyangkali diri, hanya makan sayur-sayuran, dan ini merupakan ketetapan hatinya, dijalani dengan sukacita, dijalani dengan kerelaan, dijalani dengan penuh kasih. 4 anak muda ini mendapatkan kemurahan dari Tuhan, menerima hikmat dan ma'rifat Allah. Setelah lewat waktu ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ya, seluruh pegawai-pegawai khusus dipanggil menghadap raja. Tidak ada yang menyamai ilmunya, hikmatnya, tidak ada yang menyamai Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan Dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan. Amin. Kenikmatan rasa, kenikmatan mata, keangkuhan hidup tidak menjadikan orang itu cerdas. Jarine si pemakai sabu-sabu itu nikmat, ekstasi itu nikmat. Tetapi apakah orang-orang yang mengkonsumsi barang haram itu cerdas? Bagaimana jawabmu? Ya, pemberkatan, iya saya bersedia. Orang-orang yang memakai hal-hal yang katanya nikmat itu justru bodoh. Dan diakhiri masuk ke kemana? Ada yang masuk ke rumah sakit jiwa. Ada yang masuk sel penjara. Ternyata kenikmatan-kenikmatan dunia itu tidak menjadikan anak-anak kita itu pintar. Ketika saudara menyediakan sarana prasarana yang nikmat kepada anak-anak, itu tidak akan menjadikan mereka pintar. Yang menjadikan mereka pintar, penuh hikmat dan ma'rifat Allah, ketika saudara membawa kepada ketetapan hati untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Sak kuat-kuatnya, sak banyak-banyaknya waktu untuk saudara sediakan untuk anak-anak belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jawa, bahasa apa saja, hitung-hitungan dan lain sebagainya, akan membuat anak-anak semakin stres dan depresi. Tetapi ketika saudara juga menyediakan waktu, bukan berarti tidak boleh belajar sekolah, silakan sekolah. Tetapi kalau tidak ada waktu untuk firman, tidak ada waktu untuk doa, untuk sembah bagi anak-anak, maka anak-anakmu adalah anak-anak yang harus menjalani generasi stres. Latihlah anak-anak, latihlah generasi kita ke depan sebagai generasi yang tidak terbiasa berada pada zona nyaman. Didiklah mereka tetap berada pada zona proses demi proses.
Jangan janjikan sesuatu yang enak, tetapi didiklah mereka bahwa untuk mencapai sesuatu yang sedemikian harus melalui tahapan-tahapan seperti ini. Jika suatu saat saudara punya generasi yang kuat dan cakap, generasi yang mandiri, bisa hidup ketika kita sudah tua, apalagi ketika kita sudah finish, mereka hidup dan punya ketetapan hati tetap dekat dengan Tuhan. Amin. 10 kali lipat lebih cerdas daripada orang-orang yang berada pada zona nyaman. Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego berada pada kondisi makan minum yang tidak sedap, tetapi mereka justru lebih cerdas, lebih penuh hikmat dan makrifat Allah. Dan terbukti dalam sejarahnya 4 anak muda ini menjadi penguasa atas kerajaan-kerajaan. Raja hanya punya kursi. Semua persoalan demi persoalan diurai oleh Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego. Masih muda mereka. Jadilah generasi muda yang cakap, penuh hikmat dan makrifat Allah, bukan generasi cengeng. Amin. Ngadepi masalah cengeng, ngadepi masalah cengeng, ngadepi masalah bingung, ngadepi masalah putus asa. Milikilah ketetapan hati bahwa hidupku adalah miliknya Tuhan. Tuhan hadir sebagai imam besar. Dia raja di atas segala raja, yang pasti membawa hidup saudara dalam kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pujian. Walau ku tak dapat mengerti, ku sadar tak semua dapat aku miliki. Semua dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat berharap, walaupun tak dapat berharap,
Yesus.